Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat IKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-264 tahun 2022. Sebelum kita berkarya, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan bacakan renungan hari ini tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 tertulis demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Let no one look down on you because you are young, but set an example for the believers in your speech, conduct, love, faithfulness, and purity. Amen. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tema renungan yang akan kita renungkan hari ini ialah jangan dianggap rendah karena muda. Jangan dianggap rendah karena muda. Muda selalu dianggap remeh karena tidak punya kemampuan, kompetensi. Dewasa dan tua selalu dianggap mumpuni dan perlu diteladani. Anggapan ini salah. Tidak selamanya bahwa orang tua, dewasa adalah orang yang mumpuni. Tetapi orang muda pun bisa mumpuni, punya kompetensi yang layak dihormati. Orang muda pun bisa mumpuni, bisa diteladani, asal dia mampu menjaga sikap dan perilaku serta tingkah laku yang baik dan santun. Inti keteladanan adalah kemampuan seorang melakukan kesetiaannya kepada Tuhan, baik melalui perkataan dan perbuatannya. Saya ulangi, inti keteladanan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kesetiaannya kepada Tuhan, baik perkataan dan perbuatannya. Jadi kalau dia muda, kalau dia tua, dia adalah orang yang mampu melakukan kesetiaan kepada Tuhan, baik melalui perkataan dan perbuatannya. Itulah orang yang perlu dihormati. Nah, hari ini menjelaskan bagaimana Paulus menasihatkan Timotius agar melalui perkataan, tingkah laku, dan kesetiaannya ia dapat menjadi teladan bagi orang. Timotius bisa menjadi seorang pribadi yang berinteraksi, berintegritas yang baik, setia dan sanggup mengaplikasikan firman Allah dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk memandangnya rendah karena dirinya masih muda. Meskipun ia masih muda, belum banyak pengalaman, makan asin dan garam katanya, belum terlalu dewasa, dan kalau kata orang di zaman sekarang menyebutnya anak yang masih bau kencur, tetapi ia dapat menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kesucian, sehingga orang lain atau orang yang lebih tua darinya tak memandang rendah akan dirinya. Nah, perasaan yang sama juga bisa terjadi dalam diri orang muda sekarang atau anak-anak muda yang digolong muda lah sekarang ya. Katakanlah remaja hingga pada orang muda, kisaran misalnya 25 sampai 30 tahun. Sebagai seorang muda mungkin kita merasa takut dan minder. Itu tadi karena merasa belum banyak makan asam garam,
belum punya kompetensi, belum mumpuni baik dalam tingkah dan laku dan sebagainya, minder. Dan karena pada usia kita muda, orang lain menganggap kita sebagai orang yang bau kencur, yang tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika kita hendak mengabarkan Injil kepada mereka yang tua, yang lebih dewasa, sering merasa sulit karena kita dianggap terlalu muda atau belum dewasa, sehingga tidak perlu sepenuhnya kita dipercaya. Nah, misalnya ini seorang sarjana teologi yang baru lulus dari kampus, dia pergi menginjili kepada orang yang umurnya udah dewasa tua, pasti dianggap, kau masih bau kencur, kok bisa menginjili? Saya udah tua, kau bisa mengajari kok, banyak kali omonganmu, saya sudah tua. Itu jadi kesulitan, sehingga minder orang-orang muda itu. Nah, satu hal yang dapat kita pelajari dari nasihat Paulus kepada Timotius adalah bahwa sekalipun kita masih muda, saudara-saudara yang masih remaja dan pemuda hingga usia 30 tahun misalnya, kita dapat begitu rupa sehingga layak menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saya katakan tadi, dewasa itu tidak ditentukan oleh usia, tetapi dewasa itu ditentukan oleh kemampuan kita menjadi teladan baik dalam perkataan dan perbuatan bagi orang lain. Hal ini bisa terlihat dalam sikap kita membawa diri, melalui cara kita berbicara atau bertingkah laku. Sudahkah kita mengeluarkan perkataan yang membangun orang lain? Sudahkah kita melalui perkataan kita sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan? Kalau kita baca Yakobus 3:5 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, tapi dapat membakar hutan yang besar. Artinya, ketika kita menggunakan kata-kata yang baik, walau kita masih muda, maka kita adalah orang yang diteladani. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara kita agar kita tidak diremehkan orang, walau kita masih muda, dan kita tidak dianggap rendah dan diremehkan orang. Ada beberapa nasihat Paulus yang kita perlu pelajari dan lakukan dalam nas hari ini. Yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Jadi supaya kita tidak dianggap remeh, tidak direndahkan orang walau kita masih muda, pertama, teladanlah dalam perkataan. Perkataan dalam bahasa KKBBI, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, dikatakan adalah merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa, yaitu ujar, berbicara, melirikkan isi hati dengan kata-kata atau berbicara. Sejajar dengan bahasa Yunani, itu adalah logos, artinya perkataan atau pembicaraan. Jadi kita sebagai anak-anak muda di zaman sekarang, kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Kita menjadi panutan dalam tata cara kita berbicara, berujar kepada sekeliling kita. Sehingga ketika orang melihat kita, ujar kata kita bagus, maka orang tidak meremehkan engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tidak dianggap remeh walau masih muda, ialah menjadi teladan dalam tingkah laku. Jadilah engkau teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku artinya ulah perbuatan lagak atau canda. Dalam bahasa Yunani, tingkah laku itu adalah anastrope. Anastrope artinya cara hidup, tingkah laku dan sikap. Nah, supaya kita tidak dianggap remeh, maka setiap cara hidup kita, tingkah laku kita, sikap kita
haruslah menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Jadi walau muda, tapi cara pandang, cara tindak kita, cara hidup kita, cara laku kita bisa diteladani, bisa menjadi contoh. Jika demikian nanti engkau tidak akan dianggap remeh dan rendah orang di sekitar. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah menjadi teladan dalam kasih. Menjadi teladan dalam kasih. Kasih itu adalah melakukan atau mengasihi orang lain. Dan bahasa Yunani itu agape, atau kasih yang tidak menuntut balas budi atau tidak menuntut sesuatu dari tindakan kita. Melakukan dengan kasih tanpa embel-embel. Nah, kasih itu berarti kasihku, kasihmu, kasih kita kepada orang lain dengan jujur, tulus, ikhlas. Kalau kita mengasihi dengan jujur, tulus, ikhlas tanpa embel-embel, maka kita akan teladan dan tidak dianggap remeh oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjadi teladan dalam kesetiaan. Walau muda, kita harus setia. Setia itu adalah keteguhan hati, ketaatan, berpegang teguh pada janji pendirian kita. Itu sama dengan pistis, iman dalam bahasa Yunani. Kepercayaan kita, kesetiaan kita tidak diganggu atau tidak bisa terganggu oleh apapun di dunia ini. Kita setia, walau muda setia. Tidak tergoda untuk melakukan narkoba, tidak tergoda untuk melakukan seks bebas, tidak melakukan keinginan-keinginan dunia. Tapi sewaktu muda kita setia melayani Tuhan, setia melakukan yang baik bagi orang, bagi Tuhan. Maka orang tidak akan remeh kepada kita. Itu yang keempat, setia. Dan yang kelima terakhir, teladan dalam kesucian. Walau muda, tidak tergoda tadi saya katakan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi menjaga kesucian. Muda tidak berarti bebas melakukan sebebas-bebasnya. Muda berarti kita harus menjaga kesucian kita. Suci itu tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi murni, bersih dan kudus. Hagnenya dalam bahasa Yunani, kemurnian dan kesucian. Jadi sebagai anak muda terus jaga kemurnian, kesucianmu. Berpacaran sih boleh, tapi jangan merusak kesucianmu karena keinginan kenikmatan daging. Jagalah kesucianmu, sehingga ketika orang melihat kesucianmu, engkau akan dihormati, bukan diremehkan. Jadi masih muda, jagalah kesucianmu. Kelima hal ini menjadi nasihat yang penting bagi orang muda, bagi kita orang muda, supaya tetap dihormati, tidak diremehkan orang lain. Mari kita belajar menjadi seorang muda yang dapat menjadi teladan di dalam perkataan, tingkah laku, dan kesucian hidup. Kita bisa mulai dari perkataan kita. Kita mulai dari sikap kita, keteladanan kita, kesucian kita. Yang lebih penting lagi, kiranya kita memuliakan Allah di dalam percakapan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, kesetiaan kita, dan kemurnian kita. Tuhan mengetahui setiap kata, setiap pikiran yang ada dalam diri kita. Karena itu milikilah kompetensi hidup yang berkualitas. Milikilah kompetensi hidup yang berkualitas agar orang tidak mudah merendahkanmu, meremehkanmu, walau engkau masih muda. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar. Mengajar kami untuk tidak diremehkan walau masih muda. Kami akan menjadi orang yang dihormati walau muda karena kami memiliki kompetensi di dalam perkataan, di dalam kasih, di dalam kesetiaan dan kesucian. Berkati kami memahami firman-Mu, mengertinya,
dan mengamalkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita, tetap menjaga prokes sehingga kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.